Tiga faktor penting yang bisa buat timnas Indonesia menang atas Australia. Wow, ini menarik kita bahas guys. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 alasan atau mungkin bisa kita bilang 3 faktor ya tepatnya yang bisa mempengaruhi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana setelah 44 tahun lamanya nggak pernah menang atas Australia. Terakhir kali timnas Indonesia menang melawan Australia itu tahun 1981 guys. Nah sejak tahun 1981 Indonesia itu nggak pernah menang lawan Australia. Maka kayaknya ini momen terbaik timnas Indonesia untuk memecahkan kutukan kekalahan atas timnas Australia ini guys. Ya kan? Coba 41 tahun loh. Lama kali tuh guys. Serius udah umur bapak-bapak parubaya ya kan. Belum bisa Indonesia menang. Paling mentok-mentok seri lah. Setelah itu kalah terus lah Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada 3 nih faktornya. Faktor yang pertama adalah pemain dan pelatih baru. Oke, kita bahas nih. Kenapa bisa pemain dan pelatih baru mempengaruhi timnas bisa menang? Pertama, pemain kita makin banyak yang baru. Dan bukan sekedar baru, bukan sekedar banyak, tapi juga berkualitas. Kita mulai dari Ole Romeni. Ole Romeni awal yang pertama bisa gabung ke timnas Indonesia, baru menyusul 3 pemain lainnya. Joel Pelupessy, Dean James, dan Emil. Oke, dan ini untungnya keempat pemain ini berada di posisi yang berbeda-beda guys. Dean James posisi back kiri dan bisa diletakkan sebagai sayap kiri karena sebelumnya juga sebelum pindah ke Go Ahead Eagles, Dean James ini posisi sebagai sayap kiri ya kan, berarti bisa multi position, bisa sebagai back kiri bersama dengan menggantikan Kelvin Verdong atau dia naik ke atas ya kan, apalagi Orat Mangun nggak ada. Baru selanjutnya ada Joel Pelupessy. Nah, Joel Pelupessy ini merupakan sosok yang paling sentral guys. Kenapa aku bisa bilang paling sentral? Selama ini kita hanya mengandalkan Tom Hai sendiri bersama dengan Ivar Jenner paling. Nah, ini cukup timpang Ivar Jenner dengan Tom Hai. Maka butuh sosok seseorang senior yang punya pengalaman, gelandang jangkar, yang punya passing aduhai dan umur juga di usia matang. Dan di sini lengkap ada di punyanya si Joel Pelupessy. Joel Pelupessy udah malang melintang di klub Eropa, bermain di klub Inggris, klub Belanda bersama dengan FC Groningen, dan dia juga sebagai kapten. Nah, jadi timnas Indonesia ini dihuni oleh banyak-banyak kapten guys di setiap klub-klubnya, ya kan? Nah, makanya ini salah satu tim bertabur bintang nih timnas Indonesia ini kan, baru masuk ke posisi kiper Emil Audero. Nah, tadi back kiri, tadi gelandang bertahan, gelandang tengah, baru ada kiper Emil Audero. Kalau kita cuma mengandalkan Martin Paes, ini juga rentan guys. Seumpama Martin Paes buat pelanggaran kena kartu kuning, akumulasi atau kartu merah atau mungkin cedera karena kena sikut atau kena tackle, udah wassalam, karena kita cuma menyisakan Hernando sama Nadeo yang bukan tidak bukan berarti kita mendiskreditkan kiper lokal kita, tidak, tapi memang untuk dari segi kualitas sangat-sangat cukup jauh perbedaannya. Apalagi kita nanti ngelawan Australia yang notabene postur tubuh mereka itu tinggi kali ya kan, menjulang tinggi. Nah, kita butuh kiper yang tinggi juga, yang punya body balance dan juga pengalaman. Ini yang paling penting, karena kalau cuma tinggi nggak pengalaman itu apa? Kita butuh tinggi dan juga berpengalaman. Emil Audero sosok yang tepat untuk menjadi duet antara Martin Paes dengan juga Emil Audero. Apalagi dia baru-baru ini lagi on fire, turun sebagai starter bersama timnya di Palermo. Wah kan, luar biasa. Oke, nah selanjutnya Ole Romeni. Ole Romeni adalah kepingan terakhir yang mungkin bisa kita bilang sebagai jawaban atas busuknya lini depan timnas Indonesia. Karena kita tahu timnas Indonesia ini khususnya ngelawan Jepang itu bukan tanpa peluang guys. Kita menang 4-0 lawan Jepang, yang kita kalah 4-0 lawan Jepang itu. Kita banyak peluang kita. Orat Mangun, Rafael Strike, ya kan? Itu peluang-peluang yang kalau misalnya orang Jepang yang dapat pasti gol, tapi kita nggak gol. Kenapa? Karena kurang tenang dan kurang pengalaman ya lini depan kita dan kurang tajamnya. Nah, maka ketika Ole Romeni anak Medan ini datang,
ini menjadi solusi. Apalagi dia udah mecah telur di klubnya Oxford University. Itu nama klub, nama kampus Oxford United. Ya kan, jadi insya Allah dengan tambahan 4 pemain ini dan ditambah lagi dengan hadirnya Patrick Kluivert, seorang striker yang mana kita timnas Indonesia terkenal karena sering bertahan, yang pola permainannya hanya mengandalkan serangan balik. Nah, dengan hadirnya seorang Patrick Kluivert yang punya visi menyerang, begitu juga punya filosofi ala total footballnya Belanda, maka ini kombinasi yang tepat dengan pemain-pemain naturalisasi kita, pemain diaspora kita, yang kebetulan juga orang-orang Belanda. Semakin satu padulah ini pola permainan. Dan dengan hadirnya Patrick Kluivert dan jajaran timnya, seperti Alex Pator, Denny Lanjut, dan kawan-kawan, ini semakin membuat pola permainan timnas Indonesia makin menyerang dan juga menjadi mengatasi lini depan kita yang terbilang sangat-sangat lemah, ya kan? Itu alasan pertama. Panjang juga untuk alasan pertama, ya kan? Tenang, alasan kedua dan ketiga nggak panjang kok, Jang. Oke, alasan kedua. Kalian juga pasti udah tahu karena kondisi timnas Australia lagi compang-camping, betul. Jadi timnas Australia lagi dilanda badai cedera. Banyak pemain-pemain inti mereka itu semua rata-ratanya sakit, cedera. Yang paling parah itu adalah Harry Suta dengan Kirkati yang itu cedera ACL kan. Bahkan Kirkati lebih lama ketimbang Harry Suta. Dan kedua pemain ini adalah pemain yang senior guys di klub dan juga di timnya di Australia ini. Jadi mereka ini punya peran sangat vital. Jadi ketika nggak ada mereka, nah ini harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Kenapa kita kesulitan membobol gawang Australia ketika di GBK? Ya gara-gara itu, karena mereka berdua ada sebagai tembok yang sangat kuat di pertahanan Australia. Sorry guys, banyak pula suara ayam ya. Oke, itu alasan kedua guys, kenapa timnas Indonesia bisa menang lawan Australia nanti. Pertama karena pelatih dan pemain baru, kedua karena memang kondisi pemain Australia lagi compang-camping, bahkan banyak legendanya ya itu pesimis gitu kan, bahkan supporter, pemainnya juga kayak merasa tertekan dengan perkembangan timnas Indonesia yang bisa kita bilang cukup pesat. Nah, ini banyak orang yang khawatir, orang-orang Australia. Cenat-cenut juga jantung orang ini. Biasanya Indonesia yang cenat-cenut lawan Australia ya kan. Kali ini kebalik guys. Australia yang cenat-cenut lawan Indonesia. Wah. Itu alasan yang kedua. Nah, kita masuk ke alasan yang ketiga. Untuk alasan ketiga ini bisa kita bilang karena lagi on fire. Jadi timnas Indonesia ini lagi on fire, lagi berada dalam tren positif, sedangkan timnas Australia lagi dalam tren negatif. Kenapa aku bisa bilang tren positif kita ini? Karena kita baru saja berhasil meraih kemenangan perdana sepanjang sejarah ketika menghadapi Arab Saudi yang notabene sebagai momok menakutkan bagi timnas Indonesia. Indonesia nggak pernah menang lawan Arab Saudi tapi bisa menang, cetak sejarah. Dan juga Indonesia sudah membuktikan diri sebagai salah satu salah satu tim terkuat di grup C ini selain daripada Jepang, karena kita berhasil menahan imbang selain daripada Jepang dan juga berhasil menang. Oke. Dan di sisi lain Australia lagi tren negatif, mereka gagal menang, bahkan hampir kalah ketika menghadapi timnas Bahrain di kandang Bahrain. Mereka sudah kalah 1-0 di kandang sendiri ketika menghadapi Bahrain dan hampir lagi kalah 2-1 ketika menghadapi Bahrain di kandang Bahrain. Tapi untung aja striker mereka Yengi ya berhasil mencetak 2 gol dan mencetak gol di menit-menit akhir di babak injury time. Makanya mereka masih bisa bertahan. Kalau enggak udah wassalam, Australia berada di bawah posisinya, di bawah Indonesia. Nah, dengan adanya kemenangan ini dan kekalahan dan hasil buruk daripada Australia semakin membuat motivasi pemain timnas Indonesia ini akan meningkat guys. Apalagi ini menjadi satu-satunya bisa kita bilang peluang yang sudah ada depan mata untuk mau lolos langsung ke Piala Dunia. Ditambah lagi Indonesia belum pernah lolos Piala Dunia. Pasti bedalah motivasi orang yang udah pernah lolos dengan orang yang belum pernah. Ya kan, sama nih kayak Indonesia ngelawan Australia. Australia udah 5 kali lolos.
Sedangkan Indonesia belum pernah sekalipun. Makanya Indonesia pas nanti main pasti menggebu-gebu, sangat bernafsu untuk meraih kemenangan atas timnas Australia. Begitu juga dengan Australia. Kayaknya mungkin karena sudah penuh tekanan dan juga banyak pemain cedera, karena juga sudah mungkin kehilangan motivasi, mungkin mereka tidak akan ngotot timnas Indonesia bermain. Nah, seperti itu. Jadi ditambah lagi tren buruk mereka bermain di kandang. Ya, meskipun mereka juga meraih satu-satunya kemenangan ketika bermain di kandang, itu pun hanya melawan Cina, tapi setelah itu mereka sangat sulit meraih kemenangan di kandang. Terbukti ketika menghadapi Arab Saudi, bahkan mereka hampir kalah 1-0. Karena apa? Karena Arab Saudi sempat nyetak gol, tapi dianulir pelanggaran atau offside gitu sama wasitnya, maka jadi nggak jadi gol. Padahal kalau itu gol, udah wassalam, Australia salah satu tim yang bakal lebih cepat angkat koper menurut aku, ya kan? Baru ketika menghadapi Bahrain mereka kalah. Bayangkan mereka kalah menghadapi Bahrain dan seri menghadapi Arab Saudi, yang notabene kita itu bisa menang lawan Arab Saudi dan bisa seri di kandang Bahrain. Memang kalau secara matematika, ya walaupun kata orangnya bola itu nggak bisa dihitung secara matematika, tapi ini jadi poin penting, ya, jadi indikasi penting bahwasanya mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi ini jadi motivasi lebih untuk pemain timnas Indonesia untuk menaklukkan the Socceroos di kandang mereka sendiri di Sydney. Ditambah lagi Indonesia dihadiri oleh ribuan supporternya yang datang langsung ke stadion, dan Australia juga fair. Aku salutnya di sini sama Australia, meskipun ada insiden bus yang mati lampunya satu ya di depan itu dan terasa kecil kali busnya, ya nggak masalah. Yang penting mereka fair, tetap menyediakan kursi penonton dan dengan jumlah banyak. Itu aku tetap salut, meskipun nggak suka aku nengok busnya ya kan. Karena Indonesia ngasih bus itu totalitas cakep gitu ya kan. Masa giliran kita datang dikasih ala kadarnya gitu. Kadang ya itulah, kita buat baik, orang belum tentu, ya intinya jangan gara-gara orang berbuat baik kita nggak berbuat baik gitu ya kan. Asik. Ada pula filosofi tersirat dalam video ini. Siap. Oke, jadi itu dia guys, 3 faktor yang bisa membuat timnas Indonesia menang ketika menghadapi Australia. Yang pertama, pemain baru, pelatih baru. Yang kedua, cederanya pemain Australia. Dan yang terakhir adalah Indonesia lagi berada posisi on fire atau tren positif, dan Australia dalam tren negatif. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang 3 faktor ini. Dan kalau kalian ada faktor yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Kira-kira apa aja faktor yang bisa mempengaruhi timnas Indonesia menang melawan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.